warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Islam dinan wa minhaja wa arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman taziduhum tafdilan wa tashrifa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Bapak Ibu hadirin, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia melalui berbagai laporan yang diterima, baik melalui media sosial maupun langsung pada situs resmi JPPI, mengungkapkan bahwa angka kasus perundungan di Indonesia mengalami tren peningkatan dari 285 kasus di tahun 2023 melonjak tajam menjadi 573 kasus di tahun 2024. Kasus perundungan tersebut terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah, madrasah, bahkan pondok pesantren, dengan rincian terdapat 6% kasus kekerasan diskriminatif, 10% kekerasan fisik, 11% kekerasan psikis, dan 40% kekerasan seksual. Dan mirisnya, dari 573 kasus perundungan, 206 kasus terjadi di lingkungan pendidikan berbasis agama, serta terdapat 92 kasus di madrasah dan 114 kasus di lingkungan pondok pesantren. Hadirin, mengejutkan bukan? Data yang dirilis oleh JPPI tentu membuat masyarakat khawatir. Bagaimana mungkin lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat dipercayai orang tua menitipkan buah hati, tapi malah menjadi tempat yang paling tidak aman, bahkan mengancam nyawa. Masih terekam jelas dalam jejak digital. Pada penghujung tahun 2024 lalu, seorang santri kelas 9 di Bantaeng, Sulawesi Selatan ditemukan tewas tergantung di bawah rumah panggung pondok pesantren. Dan hasil autopsi menyatakan bahwa korban mengalami kekerasan seksual sebelum meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, jika perundungan terus dibiarkan tanpa penanganan, maka bagaimana nasib bangsa di masa depan? Akankah Indonesia memiliki putra-putri bangsa yang bersejahtera? Hadirin, dengan berbagai kuatnya pengetahuan kita, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Mengeliminasi Perundungan Demi Masa Depan Anak Bangsa. Sebagai landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 148 sebagai berikut. La yuhibbullahu
lagi Maha Penyayang. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat la yuhibbullah, yang berarti bahwa Allah tidak menyukai atau Allah membenci al-jahra bis-su'i minal qaul, yakni perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang dan secara jelas dan keras. Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah juz 6 volume 2 halaman 635 menjelaskan bahwa makna huruf min pada kalimat minal qaul menunjukkan bahwa perkataan buruk adalah kejahatan yang paling rendah tingkatannya dalam melukai orang lain. Oleh karena itu hadirin, jika ucapan buruk saja adalah kejahatan yang dibenci oleh Allah, maka perbuatan buruk seperti menindas, meruntuh, menyiksa dan menganiaya tentu lebih dibenci oleh Allah. Betul hadirin? Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj jilid 3 halaman 338 menjelaskan bahwa Allah akan menghukum orang yang menyebut-nyebut keburukan orang lain secara terang-terangan, karena akan membangkitkan permusuhan, memicu kebencian dan memberikan dampak buruk bagi orang-orang yang mendengarnya. Bahkan hadirin, menyebut keburukan orang lain secara sembunyi-sembunyi saja adalah dosa, apalagi menyebut keburukan orang lain secara terbuka. Lebih besar mudaratnya dan akibatnya sangat berbahaya. Astaghfirullahaladzim. Namun Allah memberikan pengecualian hadirin dalam kalimat illa mauzulim, yakni kepada orang yang dizolimi. Ia diperkenankan untuk mengadukan kezoliman yang ia terima kepada penguasa, kepada hakim, dan kepada orang yang dianggap bisa membantunya untuk mendapatkan keadilan. Hal ini dipertegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pemilik hak memiliki hak untuk bicara, menuntut atau melaporkan secara eksplisit. Ayat ini menganjurkan kepada korban kezaliman untuk menyuarakan kebenaran, ceritakan dan laporkan, ungkap fakta dan jangan disembunyikan agar keadilan dapat ditegakkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang pakar pendidikan dan parenting, Barbara Coloroso, menjelaskan bahwa perundungan adalah tindakan permusuhan yang dilakukan secara sadar, sengaja, bahkan bertujuan untuk menyakiti. Perundungan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, verbal, dan teror lewat media sosial. Hadirin, maraknya kasus perundungan yang dilakukan oleh anak dan remaja di Indonesia membuat kita bertanya-tanya, mengapa para pelajar yang seharusnya sibuk mengkaji ilmu pengetahuan tapi malah larut dalam tindakan kekerasan, menghardik dan mengumpat kawan menjadi kebiasaan, tawuran menjadi budaya yang dilestarikan, diskriminatif terhadap teman yang memiliki perbedaan
berinteraksi kompleks dari berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga yang rentan dengan kekerasan, lingkungan sekolah yang minim sarana pencegahan dan pelaporan, pengaruh teman dan pergaulan yang toksik dan merugikan, serta penggunaan internet dan media sosial tanpa pengawasan. Hadirin, dengan penyebab yang begitu kompleks, maka diperlukan solusi yang efektif untuk mengurai problematika ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-17 sebagai berikut. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin wal hadirat yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Menurut Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran juz 14 halaman 69, beliau menafsirkan ayat ini wasaibnahu bi'uzmi ta'at, yang artinya Luqman memberikan wasiat kepada anaknya untuk berbuat ketaatan. Yang paling besar yang wajib kita lakukan yakni perintah untuk melaksanakan sholat. Panggilan Luqman ya bunayya kepada sang anak adalah gambaran gaya berkomunikasi Luqman menggunakan bahasa cinta dan penuh kelembutan. Sedangkan kalimat inna dzalika min azmil umur merupakan bentuk ketegasan Luqman dalam mendidik. Jadi hadirin, ayat ini adalah gambaran keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang. Pola asuh seperti inilah hadirin yang diharapkan oleh para orang tua agar tercipta pribadi yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, bermental tajam, lembut tutur kata dan perbuatannya, sehingga jauh dari sikap semena-mena terhadap sesama. Bagaimana
kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor hadis 4833, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-maru ala dini khalilin, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mengikuti agama, gaya hidup teman dekatnya. Maka perhatikanlah siapa yang kalian jadikan teman. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim juz 8 halaman 419 menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pengajaran tentang pentingnya lingkungan sosial. Karena sifat dasar manusia adalah mudah terpengaruh, maka berkawan dengan orang baik akan membawa kepada kebaikan. Hadirin, jika saat ini kita melihat tindakan perundungan yang dilakukan oleh anak dan remaja, maka janganlah satu pihak melimpahkan kesalahan kepada pihak lainnya. Akan tetapi hadirin, mari introspeksi secara bersama, apakah anak dan remaja di Indonesia sudah mendapatkan pola asuh yang tepat dari orang tua dan keluarganya? Kini saatnya hadirin untuk kita berbenah diri. Jika perundungan ingin segera tereliminasi, kata baik membawa kedamaian, senyum tulus eratkan persaudaraan, bersama kita bangun persahabatan. Hentikan perundungan, hentikan perundungan. Dari syarahan yang kami sampaikan dapat disimpulkan, yang pertama, orang tua perlu menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya, lalu menciptakan lingkungan rumah yang aman dari perlakuan kekerasan. Yang kedua, sekolah perlu mengoptimalkan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu bentuk tim pencegah dan penanganan kekerasan yang benar-benar bekerja sehingga perundungan dapat dicegah sebelum terlaksana. Begitupun pemerintah pemangku kuasa, mengingat perundungan banyak sekali berawal dari sosial media, maka